PR lama Jadi gitu, Pak. problem bangsa ini selalu pemimpin itu egonya kegedean. Selalu pemimpin itu pengen menampakkan diri bahwa dialah one of the best leader gitu. Nah kalau saya kan sederhana aja, saya perjalanan panjang dan saya juga nggak pengen jadi gubernur, tapi akhirnya jadi gubernur. Maka saya ingin menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi memberikan dampak bagi masyarakat Jakarta. Jadi saya Dan seberapa itu bisa solve yang akan saya kemacetan? selesaikan pertama itu LRT sampai dengan Manggarai. Nah, pertanyaannya apakah dari Manggarai ke Duku Atas atau enggak? Sampai sekarang terus terang belum saya putuskan. Dan kalau kamu perhatikan di Blok M itu sekarang hampir setiap minggu kita adakan food dari ASEAN. Bangkok, Kamboja, Singapura. Jadi emang sudah Dan itu tanpa mereka sadari. Kan orang bilang ini negara Blok M kan gitu. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, ini kan banyak pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Bapak sebenarnya ingin diingat sebagai gubernur Jakarta yang apa gitu? Kalau Bapak Yang perlu bekerja. problem solver kali ya. problem solver gitu. Karena Masalah-masalah yang karena banyak lama orang mikir kan dibenerin. teknokratik ya Pak. Kalau Bapak Sebenarnya saya lebih mikir ya. Karena saya bukan orang yang mohon maaf ya. Kalau saya mau era sekarang, era medsos gitu, wah banyak banget. Tapi kan saya lebih memang teknokratis, mikir gitu. Cuma kalau saya ini kan tegas tapi nggak usah perlu teriak-teriak. Iya. Iya. Kayak seorang bapak ya gitu. Marahin anaknya nggak perlu kamu. Enggak ya. Halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama saya Agnes Theodora Saya Nikolaus Sarbowo. di podcast Gerak Cerita Politik Gercep. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Niko? Pokoknya ada. Kayak familiar ini dengan gestur-gestur seperti ini ya. Tapi enggak, kita lebih membahas situasi Jakarta aja sekarang. Oke. Tidak membahas hal-hal itulah. Oke. Nah, itu kita sudah kedatangan tamu istimewa Mbak sekarang. Dan sudah di tempat yang istimewa juga di Jakarta. Dengan orang yang punya Jakarta ya. Yang punya Jakarta, Mas Pramono Anung. Apa kabar? Terima kasih Pak Halo, untuk Pak. kesempatannya. Baik, makasih. Matur Iya, nuwun. Iya Pak. Ini kita langsung aja Pak. Ini sudah 1,5 tahun lebih ya Pak untuk di 1 tahun. 1 tahun lah ya Pak Jakarta. Pusing nggak Pak ngurusin Jakarta Pak? Saya kan lama banget di pusat ya. Iya. Pernah menjadi pimpinan DPR, menteri 2 periode, pernah menjadi sekretaris presiden. Begitu menjadi gubernur Jakarta memang totally different. Karena sebagai gubernur Jakarta itu persoalan lapangannya real, menyangkut masyarakat juga yang harus segera diambil tindakan, keputusan. Dan kebetulan dengan pengalaman panjang di pemerintah pusat sangat membantu saya dalam menangani persoalan yang ada di Jakarta ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan saya ini kan dilantik 20 Februari. Jadi 14 bulan lah. Dan hampir pada waktu dulu maju sebagai calon gubernur, saya nggak pernah janji apa-apa. Maka dalam program 100 hari yang disebut dengan quick win relatif hampir semuanya sudah terpenuhi. Oke. Ada tantangan-tantangan khusus nggak sih Pak yang dihadapi selama? Persoalan yang paling serius di Jakarta itu Gini rasio, perbedaan orang kaya miskin. Karena hampir semua orang kaya di Republik ini kan ada di Jakarta. Dan Jakarta masih menjadi hope orang untuk datang mengadu nasib. Sehingga dengan demikian orang dengan tidak mempersiapkan diri kemudian pengen survive, struggling di Jakarta. Nah seringkali inilah yang jadi persoalan. Maka kenapa Gini rasio di Jakarta itu untuk diturunkan itu perlu effort yang luar biasa. Jadi Gini rasio terakhir sekarang ini 0,422. Dan saya memang berkeinginan untuk menurunkan itu. Maka apa yang saya lakukan? Saya termasuk orang yang percaya bahwa pendidikan adalah kata kuncinya. Maka Jakarta kenapa kemudian punya yang namanya KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang dibagi 707.520.000 siswa. Jadi hampir 1,6 triliun. Kemudian ada yang namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, 16.920 mahasiswa. Yang dulu hanya untuk S1, sejak era saya perbolehkan untuk S2 dan S3. Bahkan
kami sedang mempersiapkan untuk LPDP Jakarta, mudah-mudahan mulai tahun depan anak-anak yang mampu akan kita kirim keluar untuk sekolah representasi dari Jakarta. Representasi dari Jakarta. Iya. Tapi itu sudah selama ini tidak ada permasalahan soal pendataan juga ya Pak? Maksudnya semua sudah sesuai? Relatif sekarang ini sudah tertangani dengan baik. Karena kalau problemnya gini, kalau ada survei baru, kemudian surveinya ini debatable, itu yang jadi problem buat Jakarta. Maka kami melakukan cleansing, membersihkan data dan sebagainya. Data buat Jakarta relatif sekarang ini sudah tertangani dengan lebih baik. Nah ini kan berarti kan masih ada sekitar 4 tahun kurang ya Pak ya, sisanya gitu. Nah apa-apa aja gitu Pak yang mau difokuskan, karena masalah Jakarta kan ada banyak. Jadi nih, persoalan Pak, ya. Jakarta yang klasik itu selalu banjir, kemudian macet, polusi, sampah. Nah, dari 3 hal yang klasik ini tentunya harus dilakukan terobosan. Maka kenapa saya sekarang ini mengembangkan apa yang disebut dengan Trans Jabodetabek, tidak lagi Transjakarta. Karena problem utama Jakarta itu ketika sekitar 4 juta orang pagi atau sore hari datang ke Jakarta, kemudian sore atau malam hari pulang ke kediamannya masing-masing. Itulah problem yang utama Jakarta, sehingga terjadi kemacetan. Walaupun konektivitas Jakarta sekarang udah 92%, tetapi orang yang menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum secara terus-menerus itu baru sekitar 23-24%. Maka saya kemudian membuat program apa yang disebut dengan Trans Jabodetabek. Kita buka dari Blok M ke Bogor, Blok M ke PIK, Blok M ke BSD, Alam Sutra, kemudian ke Ancol, bahkan orang sekarang bercanda Blok M ke Bandung. Dan sebagainya. Tetapi tanpa orang sadari sebenarnya sekarang ini relatif Trans Jabodetabeknya berjalan dengan baik, termasuk yang baru dibuka 2 kemarin, yaitu dari Blok M ke Soekarno-Hatta dan juga dari Cawang ke Cikarang. Dan itu banyak apresiasinya sih Pak memang. Tapi pertanyaannya kenapa Blok M terus sih Pak? Kenapa selalu Blok M yang Bapak pikir? Sebenarnya saya udah mempersiapkan untuk Pasar Baru dan Glodok Pecinan, tapi ini kan lagi dibangun. Harus ada poros yang untuk itu, dan tapi sebentar lagi pasti bukan hanya Blok M yang kita kembangkan. Sekarang kan Blok M udah terlalu happening banget lah. Betul. Bahkan Taman Bendera Pusaka yang baru saya buka dan itu dirancang pada era saya, sekarang ini rame banget, semua orang ke sana. Betul. Nanti kita juga akan Kita ke sana akan sih. lebih Bendera dalam Pusaka lagi kesana mengurusi sih. yang sana. Tapi menarik tadi Pak, misalnya terkait program-program nanti itu ya Pak. Tapi kalau kita lihat kan beberapa program yang gubernur sebelumnya, monorel, kita lihat kan sempat ya rame lah, ada pembongkaran itu, lalu juga JIS Bapak selesaikan, sumber waras. Nah, memang Bapak fokus dulu menyelesaikan itu dulu baru. PR lama Jadi gitu Pak. problem bangsa ini selalu pemimpin itu egonya kegedean. Selalu pemimpin itu pengen menampakkan diri bahwa dialah one of the best leader gitu. Nah kalau saya kan sederhana aja, saya perjalanan panjang dan saya juga nggak pengen jadi gubernur, tapi akhirnya jadi gubernur. Maka saya ingin menyelesaikan hal-hal yang belum terselesaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi memberikan dampak bagi masyarakat Jakarta. Misalnya lah Bang Yos, nanti 22 Juni pasti saya udah resmikan Rasuna Said udah bersih, pedestriannya tertata, jalannya lebih rapi. Kemudian yang dari Pak Ahok, sumber waras kita mulai bangun. Pak Anies, JIS-nya sekarang ini transportasi ke sana juga lebih gampang. Ada KRL, nanti juga antara JIS sama Ancol kita hubungkan. Sehingga semua kalau mau acara ya parkirnya di Ancol, nggak perlu di JIS lagi. Yang berkaitan dengan Bank Foke, yaitu kebetawiannya kita satukan kembali. Jadi memang saya secara sungguh-sungguh ingin menyelesaikan itu, tetapi tentunya semua opportunity itu kan harus dibangun. Dan saya sekarang ini membangun Jakarta tidak semata-mata dari APBD. Maka termasuk Taman Bendera Pusaka sepenuhnya dibangun tanpa APBD. Sekarang kita lagi bangun Semanggi, bentar lagi Semanggi berubah. Termasuk Bundaran HI tanpa APBD. Iya, B2B dengan ini aja ya Pak. Dengan
apa aja yang bisa yang bisa di naming right dan sebagainya ya kami jual. Oke. Nah itu kan tadi Bapak udah bilang ya bahwa oke memang salah satu yang ingin Bapak capai dalam tahun-tahun pertama ini adalah menyelesaikan pekerjaan rumah lama gitu lah. Nah ini kan berarti waktunya semakin sempit nih Pak untuk yang program-program yang benar-benar Bapak benar-benar pramono nih. Ada nah, itu yang pembangkit listrik tenaga sampah 3 PLTS kan sekarang udah Berjalan. kami kirim surat ke Kementerian LH dan juga ke Menko terkait dan Danantara sebentar lagi kita akan mulai untuk membangun PLTS. Karena kalau PLTS itu terbangun maka persoalan sampah Jakarta akan terselesaikan. Sampah di Jakarta ini sekarang per hari kurang lebih 7.500 sampai 8.000 ton. Dan itulah yang kemudian kita langsung bangun 3 PLTS di Jakarta. Satu di Bantar Gebang, satu di Kamal Muara, satu lagi di Sunter. Untuk mengatasi overkapasitas yang ramai Bantar Gebang itu ya Pak. Kalau nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Sulit ya Pak memang Nggak mungkin. Dan ya karena perpresnya juga baru keluar, maka kami konsentrasi untuk itu. Ya, kalau soal transportasi tadi Pak untuk hanya ada Ya sekarang ini yang paling utama adalah harus merubah habit masyarakat untuk mau menggunakan transportasi umum. Maka kenapa kepada 15 golongan kan kami gratiskan. Dan itu dampaknya cukup signifikan. Maka sekarang ini bagi ASN setiap Rabu kan saya harus wajibkan untuk naik transportasi umum. 15 golongan kita gratiskan dan itu dampaknya kenaikan menggunakan transportasi umumnya cukup tinggi. Dan apapun negara seperti atau kota seperti Jakarta, kalau kemacetannya itu dibiarkan, cost-nya itu lebih mahal daripada penanganan untuk misalnya lah subsidi transportasi. Dan itu akan terjadi. Benar-benar. Iya sih. Dan tadi sih kalau ngomongin soal transportasi dan kemacetan kan aksesibilitas itu juga Pak. Nah untuk pedestrian itu sejauh mana Bapak mungkin ingin? Ya sekarang ini semua pedestrian kan mulai kita bangun. Dan saya termasuk yang memprogramkan untuk itu. Ada 2 yang konsentrasi saya. Satu pedestrian yang sudah mulai dibangun di mana-mana. Yang satu kita mulai tahun depan ini semua kabel-kabel yang tentang pelentang itu mulai kita masukkan ke dalam. Kenapa baru sekarang? Karena memang perdanya baru selesai. Oke. Berarti tapi memang paling enggak di selesainya Mas Pram ini sudah mudah-mudahan di tahun 2029 kabelnya nggak kayak gini lah. sebenarnya kayak gitu. karena masalah kabel itu yang parah banget ya. Dan saya yang juga dulu apa ya, zaman Pak Ahok kan menjadi primadonanya untuk penanganan banjir dengan normalisasi sungai termasuk Ciliwung, Cakung, Krukut Lama kan berhenti. Saya lanjutkan lagi. Sekarang udah pembebasan lahan dan udah hampir selesai. Mudah-mudahan bulan Juni Agustus ini udah mulai Sudah bisa dan ya pasti ada ribut-ribut lah memindahkan banyak orang kan nggak mungkin. Itu dia yang kami mau tanyakan Pak. Ini tuh kalau pemindahan Bapak misalnya Menteng Pulo ke Jagakarsa, terus apa yang tadi Barito ya? Barito. Nah, itu tapi teriak-teriaknya tuh nggak kedengeran. Sebenarnya cara pendekatan Bapak tuh seperti apa sih Pak? Ya cara pendekatannya harus humanis dan harus mau telaten. Jadi waktu memindahkan pedagang Barito ke Lenteng Agung, kurang lebih hampir 125 pedagang. Ya ada riak tapi kecil banget lah. Tapi akhirnya mereka berterima kasih karena memang kita siapkan tempat, airnya juga ada, 6 bulan kita gratiskan. Kemudian di situ juga dekat dengan stasiun Lenteng Agung. Nah yang agak berat sebenarnya memindahkan orang yang selama ini tinggal di pemakaman umum, termasuk Menteng Pulo yang kita pindahkan ke Jagakarsa itu terus terang untuk approach-nya nggak gampang. Sampai sekarang pun masih terus hampir sudah terselesaikan. Nah itu approach-nya gimana itu Pak? Bisa ya pendekatan kita sadarkan bahwa apapun kan pendidikan anak itu penting. Jadi kata kuncinya jangan langsung ke kamu saya pindahkan, tapi mau menawarkan kalau kamu nanti tinggal di situ anakmu sekolahnya lebih baik. Dan untuk itu misalnya lah rata-rata biasanya saya izinkan kami kasih gratis 6 bulan. Nah, begitu udah 6 bulan lewat mereka udah siap karena apapun orang butuh adaptasi untuk bisa survive. Begitu 6 bulan kan mereka udah bisa jualan kecil-kecilan di tempat itu dan sebagainya. Betul. Dan pindahnya kan jauh-jauh ya Pak.
Dan ya maksudnya bisa sampai 15 kilo dari tempat Karena dia. problem di Jakarta yang serius itu salah satunya pemakaman umum. Dari 81 pemakaman umum itu hanya 11 yang tanpa ditumpuk. Yang lain itu udah ditumpuk semua. Iya, iya. Hanya 11. Hanya 11. Iya. Yang lain udah tumpuk semua. Sudah tumpuk semua, makanya harus diselesaikan soalnya. Dan pemindahan itu membuat misalnya di Menteng Pulau itu ada tempat baru hampir sekitar 1000 lubang baru. Lubang baru. Itu signifikan banget. Signifikan banget sih. Iya. Mungkin sedikit balik lagi nih Pak ke transportasi ya, masalah transportasi gitu. Ini kan Bapak kan ada program reaktivasi jalur kereta. Ada apa? Rawajati, Tanjung Priok Priok. gitu. Nah, ini next rencananya akan seperti apa sih Pak? Apakah akan ada jalur-jalur lain lagi yang juga direaktivasi? Jadi saya Dan seberapa itu bisa solve yang akan saya kemacetan? selesaikan pertama itu LRT sampai dengan Manggarai. Nah, pertanyaannya apakah dari Manggarai ke Duku Atas atau enggak? Sampai sekarang terus terang belum saya putuskan. Oke. Kenapa? Pertimbangan di mana Pak? Karena memang dari Manggarai itu KRL-nya ke Duku Atas, Duku Atas banyak banget. Iya. Sehingga cost-nya kan juga harus dihitung. Oke. Nah, apakah kemudian yang sekarang ini rutenya sudah disetujui dari Velodrome, Tanjung Priok, kemudian ke JIS, ke Ancol, itu kan juga salah satu alternatif rute baru. Sehingga dengan demikian semua daerah tercover. Karena saya melihat bahwa masa depan Jakarta salah satunya di utara. Seperti di JIS, nanti kalau kemudian Ancolnya kita perbaiki dan sebagainya lah. Itu menurut saya akan membuat Jakarta akan makin hidup. Sehingga nggak seperti sekarang semuanya Terkonsentrasi di pusat, dan selatan gitu. Saya ingin mengembangkan yang. Tapi itu PR juga sih Pak di utara, karena kan tahu sendiri. Tapi dengan sendirinya kalau nanti perpanjangan trase untuk MRT yang dari Bundaran HI ke Monas, kemudian Monas ke Kota Tua selesai, saya yakin utara akan lebih Lebih hidup. Dan Kota Tua pasti akan menjadi satu tempat yang penuh harapan lah, karena akan dikembangkan untuk menjadi wisata bagi menengah ya. Sekarang ini kan orang datang ke Kota Tua kan banyak banget, tapi spend uangnya kan masih kecil. Padahal fasilitasnya kan sudah sangat, iya. bikin lebih menyala ya Pak. Pak, ini Pak, tadi soal pengembangan kawasan tadi Pak, salah satunya Pecinan. Nah, bagaimana sih Pak konsep Bapak untuk pengembangan kawasan Pecinan? Jadi saya adalah yang segera membangun Museum Peranakan. Kenapa saya bangun Museum Peranakan? Karena bagaimanapun proses alkulturasi Tionghoa di Indonesia ini kan given sejarah. Maka kenapa kemudian kemarin kalau teman-teman perhatikan, saya memulai tradisi baru yang namanya Christmas Carol kolosal di Sudirman Tamrin, kemudian masuk ke Imlek, lomba lampion di mana-mana, hampir 103 pusat-pusat perkantoran dan gedung-gedung pemerintah mereka hiasannya. Dan kemudian nyepi, ngadain pawai ogo-ogo. Belum pernah loh ogo-ogo dan kemudian penjor di Bali aja ya. Penjor di Bundaran HI dan habis itu kemudian masuk ke Ramadan. Dan nah, apa yang sebenarnya paling utama dari itu ya itu tadi. Saya kan selalu mengatakan kalau mau jadi pemimpin ya pemimpin untuk semua golongan, semua agama. Dan saya jalankan betul. Makanya kenapa hampir semua undangan untuk peresmian rumah-rumah ibadah saya hadir. Akan pasti. Dan yang termasuk yang udah 35 tahun izinnya nggak keluar, ya kita perbaiki kan gitu. Tapi saya jadi penasaran nih Pak, ini kan banyak pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Bapak sebenarnya ingin diingat sebagai gubernur Jakarta yang apa gitu? Kalau Bapak yang perlu bekerja. Problem solver kali ya Pak. problem solver gitu. Masalah-masalah yang lama banyak orang mikir kan dibenerin. teknokratik ya Pak. Kalau Bapak Sebenarnya saya lebih mikir ya. Karena saya bukan orang yang mohon maaf ya. Kalau saya mau era sekarang, era medsos gitu, wah banyak banget. Tapi kan saya lebih memang teknokratis ya. Mikir gitu. Dan memang tapi nyatanya teknokratis dan tadi sih beberapa Bapak memang kayaknya fokus bukan soal masalah janji dengan gubernur sebelumnya, tapi lebih menyelesaikan masalah yang ada aja dulu ya. Yang saya senang akhirnya hampir semua gubernur yang dulu sendiri-sendiri sekarang mempunyai hubungan
yang baik lah. Hampir semua undangan yang saya undang mereka dengan senang hati untuk hadir. Menarik. Oke Pak, ini kalau kita bicara juga nih Pak soal Bapak kan pernah bercita-cita ya ingin Jakarta menjadi ibu kota ASEAN gitu. Itu kenapa sih Bapak mencetuskan hal tersebut dan kenapa memakai timingnya itu di tahun 2027 ya? Ingin Jakarta menjadi kota global. Apapun Jakarta itu kan sudah punya headquarter gedung ASEAN. Itu persis seperti ketika New York punya gedung PBB. Dulu kan ibu kota negara di New York juga, di Amerika juga di New York. Kemudian pindah ke DC. Nah, bagi saya apa yang terjadi di New York itu menjadi story yang baik untuk kita tiru. Maka sebenarnya kalau kemudian ibu kota ini akan pindah, Jakarta kan tetap harus menjadi ikon sebagai kota global, pusat perekonomian. Tetapi kan juga harus menjadi tetap pusat pemerintahan, salah satunya ya ASEAN tadi. Dan kalau itu bisa dilakukan dan mereka semua sekarang ini setuju bahwa Jakarta memang headquarternya ASEAN. Negara-negara lain juga merasa seperti itu. Dan saya yang memulai sekarang ini di sebelah di Balai Kota ada gedung khusus untuk mayor dan governor ASEAN. Untuk ASEAN. Oke. Dan mereka anunya di sini Sekretariat ya. Nah, itu kan tadi Bapak udah menjelaskan ya, oke nanti akan ada headquarter, secara simbolik Jakarta akan menjadi ibu kota ASEAN, negara lain juga sudah support gitu. Tapi bagaimana menyeimbangkannya dengan realita bahwa ya problem di Jakarta itu masih banyak gitu Pak. Dan ini mau Bapak kejar di tahun 2027. Saya memulai dengan hal-hal yang kecil yang menjadi orang seneng gitu ya. Misalnya lah. Di situ kan ada Taman Christina Tiahau. Dan saya sekarang izinkan di sana untuk menjadi pusat perpustakaan lapangan. Makanya ada Hekaleka dan sebagainya. Dan itu rata-rata orang-orang yang diplomat dan sebagainya senang. Maka kemudian di depan gedung ASEAN itu kan kita buat selasar. Dan kemudian kita sambungkan nanti ke Taman Bendera Pusaka. Dan itu menjadi... Dan kalau kamu perhatikan di Blok M itu sekarang hampir setiap minggu kita adakan food dari ASEAN, Bangkok, Kamboja, Singapura. Jadi emang sudah ini. Dan itu tanpa mereka sadari. Kan orang bilang ini negara Blok M kan gitu dan sangat colorful lah memang. Walaupun kelihatannya nggak didesain, nggak mungkin itu terjadi tanpa desain yang baik. Tapi menarik ngomongin soal untuk jadi ibu kota ASEAN tadi, ternyata kan habis dapat penghargaan kota teraman. Nah, nomor dua di ASEAN. Nah, tapi kita tahu sendiri masih ada mungkin kemarin kan premanisme dan lain. Bagaimana Bapak melihat hal itu? Ya sebagai pemimpin saya tegas saja. Yang terjadi di Blok M saya bilang udah siapapun yang melakukan itu ya ambil hukum. Dan makanya semua yang melakukan kan ditangkap tuh. Dan itu kan bagian dari pembelajaran kepada masyarakat bahwa ya tetapi saya juga harus mengatakan bahwa Jakarta penduduknya itu malam hari 11 juta. Tambah siang hari 4,5 juta. Jadi kurang lebih 15 sampai 16 juta. Nggak mungkin kalau kemudian adem ayem aja, pasti ada persoalan-persoalan begitu. Pasti yang paling penting adalah ditangani dengan baik lah. Dan itu memang harus tegas ya Pak. Kalau orang Jakarta tuh kayaknya emang harus tegas gitu ya Pak. Iyalah harus tegas. Kalau enggak jadi kayak kita. Ya cuma kalau saya ini kan tegas tapi nggak usah perlu teriak-teriak. Iya. Kayak seorang bapak ya. Marahin anaknya nggak perlu kabur. Nah, tapi yang menarik ketika Bapak mencetuskan ingin jadi ibu kota negara ASEAN lah istilahnya tadi ya. Ini belum jadi nih. Jadinya nih ibu kota tuh beneran pindah nggak sih Pak? Ya, sampai hari ini masih ibu kota. Iya. Sampai hari ini masih ibu kota. Itu akan berpengaruh nggak sih Pak terhadap rencana Bapak Jakarta jadi ibu kota ASEAN? Tanyakan ke beliau. Pokoknya Bapak fokus aja membangun. Iyalah. Kenapa saya bilang tanyakan pada pemerintah pusat? Karena pada waktu peralihan dari Pak Jokowi waktu itu, saya udah mempersiapkan perpres peralihan. Udah siapin Pak? Udah. Tapi kan Pak Jokowi nggak tanda tangan dan kemudian beliau berharap ditandatangani oleh pemerintahan yang baru. Ya sekarang ya pemerintahan baru nunggu aja.
Menarik. Tapi berarti masih relevan nih Pak dengan Makanya cita-cita sampai hari ini- Jakarta menjadi ibu kota ASEAN dan kota global. Oh, Dengan masalah, dengan pokoknya Jakarta kita persiapkan untuk segala skenario lah. Gitu. untuk segala skenario. Kayaknya kalau Mas Pram tuh memang mempersiapkan segala skenario yang ada. Jadi nggak usah terusin Pak nanti. Nanti kita ngomongin skenario yang lain ya. Oke lah Pak, gitu. Terima kasih. Baik, terima Mas kasih. Pram untuk Terima kasih. waktunya. Matur nuwun. Kita nanti mungkin bisa diskusi panjang lagi lah setelah ini. Kan masih ada berapa tahun lagi ya Pak. Iya, Dan ya masih- semua. Pokoknya Bukan pokoknya ada kan Pak? Bukan pokoknya ada. digercep aja lah. Pokoknya digercep digercepkan. aja. Baik, terima kasih Mas Makasih, Pram. makasih. Terima kasih Untuk Bapak waktunya. Dan sahabat Kompas, terima kasih juga sudah menyimak. Nantikan berita-beritanya di Kompas ID dan di Harian Kompas. Sampai jumpa.